Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar update seputar P3K rekan-rekannya, di mana di sini admin menemukan informasi salah satu pemerintah daerah tidak ingin membuka rekrutmen P3K 2022. Nah, mengenai hal tersebut ada pernyataan dari Kemendikbud buat pemerintah daerah yang tidak membuka formasi atau merekrut P3K 2022. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Sebagaimana dikutip dari jpnn.com, Pemda ini ogah rekrutmen P3K 2022. Honorer mungkin sudah tahu penyebabnya. Informasinya di sini Kamis 26 Mei 2022. Kita cek bersama-sama. Rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada 2023 bakal menghadapi tantangan. Pasalnya, masih ada sejumlah pemerintah daerah yang memilih mempertahankan tenaga honorer. Setelah Bupati Nias Barat, Kenoki Waru yang menegaskan akan tetap memperjuangkan ribuan honorer di daerahnya. Hal serupa dilakukan Bupati Bolaan Mengondau atau Bolmon Selatan, Haji Iskandar Kamaru. Jadi untuk Nias itu masih mempertahankan tenaga honorer, rekan-rekannya. Menurut Bupati Iskandar, pemerintah pusat memang meminta Pemda mulai mengalihkan tenaga honorer ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau CPNS. Kesempatan Pemda untuk proses pengalihan ini hanya sampai 2023 atau tahun depan, rekan-rekannya. Karena setelah itu yang ada hanya PNS dan P3K, tidak ada lagi tenaga honorer sebagaimana yang akan dipertahankan oleh pemerintah Bupati Nias Barat ini. Namun, Bupati Iskandar mengatakan penghapusan tenaga honorer akan membebani Pemda jika mereka dialihkan menjadi P3K. Nah, karena APBD akan membengkak untuk penggajian. Jadi alasannya ini, rekan-rekannya, anggaran pendapatan belanja daerah. Dia menegaskan, setelah menerima P3K 2021, sekarang baru tahu fakta sebenarnya. Ternyata semua gaji dan tunjangan dibebankan ke daerah. Sangat terbebani dengan CPNS, semuanya ditanggung pusat. Jadi untuk P3K itu membebani karena ditanggung daerah, sedangkan berbeda dengan CPNS yang ditanggung oleh. Atas dasar itu Bupati Iskandar memilih tidak merekrut P3K 2022. Jadi buat rekan-rekan yang dari daerah Bolaan Mengondau, tidak usah khawatir, nanti kita lihat pernyataan dari Kemendikbud. Itu karena tahun ini harus menggaji P3K 2021 setara PNS. Kalau harus menggaji penuh, kami kesulitan juga. Makanya kami putuskan tidak merekrut P3K 2022. Pemerintah Kabupaten Bolmon Selatan, tambahnya, akan membuka rekrutmen P3K jika sudah ada kejelasan pemerintah soal gaji serta tunjangan. Dia menegaskan apa yang dirasakan Bolmon Selatan juga sama seperti kabupaten lainnya, yaitu masalah anggaran, rekan-rekannya. Kami pilih mempertahankan honorer dan merekrut CPNS saja. Dia yakin 1.000 lebih honorer juga akan senang meski diangkat menjadi P3K. Meski tidak diangkat menjadi P3K karena sudah digaji 1 juta lebih. Tapi ini kan masih kecil. Jika orang punya keluarga, rekan-rekannya, misalnya punya anak 2, apalagi masih ngontrak, ini 1 juta ini masih kecil lah, begitu rekan-rekannya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bolmon Selatan juga terus menyosialisasikan agar honorer yang usianya belum 35 tahun untuk menempuh pendidikan S1 di universitas terbuka. Mereka, kata Iskandar, bisa kuliah tanpa mengganggu pekerjaannya karena UT sistem pendidikan jarak jauh. Nah, ini juga ada ada keinginan ya, atau ada harapan dari pemerintah Kabupaten Bolmon buat yang berusia kurang dari 35 tahun agar menempuh pendidikan S1 di universitas terbuka jika memang belum S1.
Selain itu, pemerintah Kabupaten Bolmon secara bertahap akan memberikan beasiswa bagi ASN, aparat desa, guru PAUD, serta tenaga honorernya. Nah, di sini juga ada sebenarnya hal yang baik dari pemerintah Kabupaten Bolmon yang akan memberikan beasiswa bagi beberapa jabatan ini, rekan-rekan ya, atau pekerja, yaitu termasuk aparatur sipil negara. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama Universitas Terbuka Rahmat Budiman M.Hum, PhD, menyampaikan di UT ada program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Para aparat desa, ASN, guru PAUD, guru honorer bisa mendapatkan fasilitas pembebasan mata kuliah dengan RPL. Mahasiswa bisa lebih cepat menyelesaikan kuliah sehingga menghemat waktu dan biaya. Kami mengapresiasi langkah Bupati Bolmon Selatan untuk memberikan beasiswa bagi 200 aparaturnya. Nah, di sini disediakan beasiswa untuk 200 aparaturnya. Universitas Terbuka siap membantu pemerintah Kabupaten Bolmon Selatan. Nah, intinya di sini jika tidak ada kejelasan anggaran, maka pemerintah Kabupaten Bolmon tidak rekrut P3K. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana yang sudah lulus passing grade di daerah tersebut, rekan-rekan ya? Nah, kita masih ingat di sini hasil audiensi antara guru lulus passing grade dengan Kemendikbud seperti ini, rekan-rekannya. Ini foto bersamanya. Ini juga dimuat di jpnn.com, di mana di sini dikatakan bahwa untuk daerah yang tidak membuka formasi tambah hasna, honorer yang sudah PG tidak perlu khawatir. Nah, ini jadi yang di Bolmon tidak perlu khawatir lagi karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab panitia seleksi nasional, khususnya Kemendikbudristek yang mempunyai kewenangan dalam perekrutan. Nah, lagi-lagi di sini admin ingatkan bahwa untuk rekan-rekan ya, untuk pengusulan formasi, Kemendikbud itu ikut juga dalam menentukan kebutuhan formasi P3K ini. Jadi kalau misalnya Pemda butuhnya 10 sebagaimana yang dicontohkan oleh Pan RB, jika Pemda butuhnya 10 tapi Kemendikbud butuhnya 100 dan anggarannya memang dilihat mencukupi, maka insya Allah 100 itulah yang akan diambil oleh Panselnas. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang dari Bolaan Mengundau atau daerah lainnya yang tidak akan merekrut P3K di daerahnya, tidak perlu khawatir. Insya Allah Kemendikbudristek akan memperjuangkan hak rekan-rekan semua. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.